Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di bawah langit malam yang gelap, di puncak Gunung Rinjani yang menjulang tinggi, ada sebuah legenda yang tersembunyi. Cerita ini berawal dari zaman kerajaan purba, ketika sebuah golok sakti yang dikenal dengan nama Golok Dewa ditemukan oleh seorang raja dari kerajaan Majapahit. Golok ini konon memiliki kekuatan yang mampu mengendalikan alam semesta, membawa keberuntungan, dan bahkan menguasai waktu. Namun, ada harga yang harus dibayar karena golok tersebut dijaga oleh sebuah naga raksasa yang menakutkan. Naga ini tidak hanya menjaga golok, tetapi juga menjadi simbol keabadian dan kebangkitan, sebuah entitas yang tidak dapat dilihat oleh sembarang manusia, kecuali mereka yang mampu menghadapinya tanpa rasa takut. Golok Dewa ditemukan di gua tersembunyi yang ada di puncak Gunung Rinjani, sebuah tempat yang sangat sulit dijangkau oleh manusia biasa. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana golok itu bisa berada di sana, tetapi kisah tentang naga penjaga golok tersebut sudah menjadi cerita yang diwariskan turun-temurun. Banyak yang berusaha mencari golok tersebut, tetapi hanya sedikit yang kembali hidup untuk menceritakan apa yang mereka temui di puncak gunung. Cerita ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Arga, seorang petualang yang memiliki tekad kuat untuk mengungkap misteri Gunung Rinjani. Arga mendengar cerita tentang Golok Dewa sejak kecil, dan sejak saat itu ia bertekad untuk mencari golok tersebut. Dia percaya bahwa golok itu bisa mengubah nasib hidupnya yang miskin, dan mungkin juga memberikan keberuntungan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Tetapi Arga tidak tahu bahwa perjalanan ini akan membawanya pada takdir yang jauh lebih gelap dan menakutkan dari yang ia bayangkan. Arga memulai perjalanan dari desa kecil di kaki Gunung Rinjani. Desa tersebut dikenal sebagai desa terakhir sebelum memasuki kawasan yang sangat berbahaya. Warga desa sering memperingatkan para pendaki untuk tidak melanjutkan perjalanan ke puncak karena sudah banyak orang yang hilang tanpa jejak. Namun, Arga tidak menghiraukan peringatan tersebut. Dengan persiapan yang matang dan tekad yang bulat, ia memulai pendakian yang mengarah langsung ke puncak, tempat di mana Golok Dewa dikatakan berada. Malam pertama perjalanan berlangsung dengan lancar. Hanya terdengar suara angin yang berdesir di antara pepohonan dan gemericik air dari aliran sungai yang melintas di bawah kaki gunung. Namun, semakin jauh Arga melangkah, semakin berat rasa gelisah yang menggelayuti hatinya. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya, sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tapi terasa hadir di sekelilingnya. Pada malam kedua, ketika Arga mulai memasuki area yang lebih gelap dan terjal, ia merasakan perbedaan yang lebih mencolok. Suasana semakin mencekam. Angin yang sebelumnya berhembus lembut kini berubah menjadi lebih dingin, seakan ada sesuatu yang tidak bersahabat dengan kedatangannya. Arga terus melangkah, meskipun hati kecilnya berbisik untuk berhenti dan kembali. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemuruh yang berasal dari atas. Ia menoleh ke atas, namun yang terlihat hanya kabut tebal yang melayang di puncak gunung. Suara itu semakin keras, seperti langkah kaki besar yang menggetarkan tanah. Arga merinding, tubuhnya gemetar, tetapi ia tetap melangkah maju. Semakin dekat ia dengan puncak, semakin nyata perasaan bahwa ada yang tidak biasa di gunung ini. Pada malam ketiga, ketika ia hampir mencapai puncak, Arga merasakan kehadiran sesuatu yang sangat besar dan kuat. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, ia melihat sepasang mata yang menyala merah menyala menatapnya dari balik kabut tebal. Sebuah sosok raksasa dengan tubuh yang besar dan bersisik muncul di hadapannya. Naga itu muncul, perlahan, menampakkan diri dengan mengerikan. Tubuhnya berkilauan oleh cahaya bulan yang menerobos kabut, dan rahangnya yang besar mengeluarkan suara mendesis. Naga tersebut mengangkat tubuhnya yang besar, dan suara gemuruhnya menggema di seluruh gunung. Arga,
Meskipun hampir tak bisa bergerak karena ketakutan, berusaha tetap tegak berdiri. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Naga itu, penjaga golok dewa, jelas bukan makhluk biasa. Ia adalah entitas yang terikat dengan golok tersebut, dan hanya mereka yang diberkahi atau terkutuk yang bisa melihatnya. Sosok naga itu berbicara dengan suara yang seperti raungan angin yang menerobos lembah. "Mengapa kamu datang ke sini, manusia? Apa yang kamu cari di tempat yang terlarang ini?" Arga terdiam, matanya terfokus pada golok yang terlihat tergeletak di atas batu besar di sisi naga. Ia akhirnya berkata dengan suara yang hampir hilang, "Aku mencari golok dewa. Aku ingin kekuatan yang dimilikinya." Naga itu tertawa, suara tawa yang menggetarkan seluruh tubuh Arga. "Kekuatan? Kamu pikir kamu bisa menguasainya? Kekuatan ini bukan untuk manusia lemah seperti kamu. Hanya yang terpilih yang dapat menguasainya, dan hanya mereka yang tidak takut pada kematian yang bisa mencapainya." Arga menelan ludahnya. Apa yang akan terjadi padanya jika dia tetap melanjutkan? Apakah ia akan menjadi salah satu yang hilang, atau mungkin ia benar-benar terpilih untuk mengambil golok dewa? Naga itu berdiri tegak, tubuhnya melengkung tinggi di atas Arga, sementara kedua pasang matanya yang menyala merah menyoroti pemuda itu. Suara desisnya semakin kuat, seperti angin yang berputar dalam badai yang datang begitu mendalam dari kedalaman tanah. Arga, meskipun ketakutan, berusaha menenangkan diri. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang, dan satu-satunya pilihan adalah menghadapi naga ini dengan keberanian yang ia miliki. Dengan suara berat dan dalam, naga itu berbicara lagi, "Kamu bukan orang pertama yang datang ke sini dengan harapan mengambil golok dewa. Banyak yang telah datang sebelummu, dan mereka semua gagal. Kekuatan golok ini bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai sembarangan. Jika kamu ingin mengambilnya, kamu harus melalui ujian yang telah menanti di depanmu. Tapi ingatlah, Arga, setiap langkah yang kamu ambil akan menuntunmu lebih dekat pada takdirmu, dan takdir itu seringkali lebih gelap daripada yang kamu harapkan." Arga, meskipun jantungnya berdebar kencang, tidak menunjukkan rasa takut. Dengan kepala tegak, ia berkata, "Aku siap untuk ujian itu. Aku datang untuk golok dewa, dan aku tidak akan mundur." Naga itu menatap Arga dengan intens, seolah-olah menilai setiap kata yang keluar dari mulutnya. Kemudian, naga tersebut menggerakkan tubuhnya, menciptakan angin kencang yang menggoyangkan pohon-pohon dan batu-batu besar di sekitar mereka. Ia mengeluarkan suara raungan yang terdengar seperti petir yang menyambar langit. "Baiklah, manusia," kata naga itu, "jika kamu ingin melewati ujian ini, kamu harus membuktikan bahwa kamu tidak hanya mencari kekuatan untuk dirimu sendiri. Golok dewa hanya akan menerima jiwa yang tulus, yang berani mengorbankan segala sesuatu demi kebaikan. Ujian pertama akan dimulai sekarang." Dengan cepat, naga itu menggerakkan ekornya yang besar, dan tiba-tiba sebuah cahaya menyilaukan memancar dari gua di sekitar mereka. Arga terpekur sejenak karena cahaya itu begitu kuat. Setelah beberapa detik, cahaya itu meredup dan mengungkapkan sebuah pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan. Di depan Arga, berdiri seorang wanita cantik dengan pakaian putih yang bersinar, wajahnya yang lembut penuh dengan kedamaian. Arga terpana, dan sesaat ia hampir tidak mengenali siapa wanita itu. Wajahnya sangat familiar, hampir seperti seseorang yang pernah ia kenal dalam hidupnya, ibu tercintanya yang sudah meninggal sejak kecil. "Ibu." Arga berbisik, suara hampir tak terdengar, namun hati kecilnya berdebar. Wanita itu tersenyum lembut dan melangkah mendekat. Setiap langkahnya seakan menenangkan Arga, memberikan perasaan yang tidak bisa dijelaskan.
Ia merasa ada sesuatu yang hangat menyelimuti hatinya, sesuatu yang membuatnya ingin meraih sosok itu dan berpelukan, meski ia tahu itu hanya bayangan. Wanita itu berbicara, "Arga, kamu telah memilih jalan yang sulit. Jalan yang penuh dengan pengorbanan. Kamu tidak hanya mencari kekuatan, tetapi kamu mencari sesuatu yang lebih besar, bukan? Namun ingatlah, untuk mendapatkan golok dewa, kamu harus melepaskan semua yang kamu cintai. Bahkan aku, ibu yang kau cintai, akan menghilang jika itu yang diperlukan." Arga terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ini adalah ujian pertama, ujian yang menguji ketulusannya. Naga itu tidak hanya menguji kekuatannya, tetapi juga hatinya. Arga berjuang menahan air mata yang mulai menggenang di matanya, tetapi ia tahu bahwa ini adalah ujian yang harus dilalui. Dengan suara gemetar, Arga menjawab, "Aku siap untuk melepas apapun yang perlu aku lepaskan, meskipun itu berarti kehilanganmu, Ibu. Aku harus melanjutkan perjalanan ini, aku harus mencari golok dewa." Wanita itu tersenyum, senyuman yang penuh dengan kehangatan dan pengertian. Kemudian, sosoknya mulai menghilang dalam kabut tipis, meninggalkan Arga dalam keheningan yang mendalam. "Bagus, Arga," suara naga terdengar lagi, menggetarkan bumi. "Kamu telah lulus ujian pertama. Sekarang, ujian kedua akan dimulai." Tanpa peringatan, tanah di bawah kaki Arga mulai berguncang. Tiba-tiba, sebuah goa terbuka di hadapannya, dan sebuah suara gelap terdengar dari dalam goa tersebut. "Arga, kamu ingin golok dewa, tapi apakah kamu tahu apa yang sebenarnya kamu cari? Apa yang kamu inginkan? Kekuatan untuk mengubah hidupmu? Atau sesuatu yang lebih?" Suara itu terus menggema. Arga terhuyung mundur, matanya menyipit menatap ke dalam goa yang gelap. Suara itu berasal dari dalam sana, dan semakin Arga mencoba untuk mendekat, semakin suara itu menghasut dan memanipulasi pikirannya. "Jika kamu menginginkan golok dewa, maka kamu harus menghadapi diri sendiri. Apa yang kamu takutkan? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu mendapatkan kekuatan yang tidak terbatas?" Suara itu terus berbisik, semakin mempengaruhi Arga. Arga merasakan gelombang ketakutan yang mendalam merayap dalam dirinya. Dalam kegelapan goa itu, ia melihat bayangannya sendiri yang tampak berbeda. Sosoknya yang terlihat lebih gelap dan penuh ambisi. Sosok itu menggerakkan bibirnya dan berbicara dengan suara yang lebih dalam dari yang pernah Arga dengar. "Apakah kamu siap untuk menjadi lebih dari manusia biasa, Arga? Apakah kamu siap untuk mengorbankan segala sesuatu demi kekuasaan yang tidak terbayangkan?" Arga menggigil, tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh terjebak dalam jebakan ilusi ini. Ia menutup mata sejenak dan menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. "Ini bukan aku," bisiknya pada dirinya sendiri. "Aku tidak takut pada kekuatan, aku takut pada diriku sendiri jika aku kehilangan arah." Dengan kata-kata itu, Arga menatap bayangannya yang kelam dan mulai melangkah maju, menuju goa yang gelap dan penuh godaan itu. Keberaniannya mulai kembali, dan dengan tekad yang kuat, ia melangkah ke dalam kegelapan yang penuh dengan ujian diri. Namun, begitu ia melangkah, suara naga itu kembali bergema. "Ujianmu belum selesai, Arga. Ujian sejati adalah menghadapimu sendiri. Jika kamu tidak bisa menghadapinya, maka golok dewa tidak akan pernah bisa menjadi milikmu."